Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hewan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah, nikmat, rahmat, hidayah, ilmu, hikmah kepada kita semua. Saya bongkar-bongkar materi saya. Apa kira-kira hal yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan halaqah gabungan Hidayatullah Sumatera Selatan. Walaupun yang hadir ada juga dari Bangka Belitung. Bangka Belitung itu sebenarnya juga Sumatera Selatan. Ya, cuma dia memisahkan diri. Ya, saya merasa perlu menyampaikan materi tentang membangun kekuatan jamaah dengan memaafkan dan berlapang dada. Saya menjadi pengurus Hidayatullah itu hampir 30 tahun. Jadi pengurusnya. Ketua Departemen Dakwah Surabaya 5 tahun. Ketua Departemen Dakwah DPW Jawa Timur 5 tahun. Sekretaris DPW Jawa Timur 5 tahun. Ketua Departemen Dakwah DPP 2 periode 10 tahun. Ditambah lagi 1 periode berikutnya Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran. Sebenarnya juga Departemen Dakwah. Nah, jadi sudah hampir 30 tahun menjadi pengurus. Sebelumnya menjadi santri yang bukan pengurus. Selama menjadi pengurus sebagian besar ya urusan organisasi ini berkaitan dengan urusan kita dengan sesama anggota jamaah Hidayatullah. Termasuk urusan menyelesaikan ya berbagai persoalan yang terjadi di antara anggota jamaah. Ada sebagian yang merupakan konflik atau ada persoalan antara individu satu dengan individu yang lain. Dari semua pengalaman berorganisasi ini, modal yang sangat penting bagi kita di dalam kehidupan berjamaah itu adalah ketika setiap kita itu memiliki jiwa yang lapang dan mudah memaafkan saudaranya. Kalau ini tidak ada di dalam diri kita, di dalam berorganisasi, di dalam hidup berjamaah, kita ini akan sangat mudah sakit hati atau tersakiti. Perasaan sakit hati atau tersakiti ini kalau mau didalami sebenarnya bukan bersumber dari orang lain, lebih banyak bersumber pada diri sendiri. Jiwa yang tidak lapang dada dan tidak mudah memaafkan saudaranya, itulah sumber kesempitan hidup, sumber munculnya perasaan sakit hati atau tersakiti. Orang lain itu hanya tersangka atau tertuduh yang menyebabkan kita mengalami berbagai macam persoalan. Tapi kalau kita mau mendalami, sebenarnya problemnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa fitnah yang sangat dahsyat yang dikenal sebagai hadis ifki. Fitnah yang menimpa Aisyah, istri Nabi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam surat An-Nur mulai ayat 12 sampai ayat 22 ini membicarakan peristiwa itu. Kita pahami latar belakangnya supaya kita semua yang ada di organisasi ini, di dalam jamaah ini bisa merasakan bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam salah satu jihad yang dilakukan oleh Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi Madinah, Rasulullah membawa serta Siti Aisyah dalam peperangan itu. Sepulangnya dari peperangan, Siti Aisyah ini tercecer dari rombongan karena beliau harus buang hajat dalam perjalanan. Setelah meninggalkan tempat buang hajat, ternyata cincinnya ketinggalan. Saya lupa cincinnya apa gelangnya. Intinya perhiasannya ketinggalan. Sehingga Aisyah kemudian kembali ke tempat beliau itu buang hajat, dan akibatnya ketinggalan rombongan. Di antara pasukan kaum muslimin itu ada pasukan penyapu yang menyapu rombongan. Siapa tahu di dalam perjalanan itu ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang tercecer. Yaitu sahabat Nabi yang bernama Sofyan bin Mu'attal. Dia pulang paling akhir, memastikan bahwa seluruh rombongan Nabi itu sudah ada di depan, tidak ada yang tercecer. Dan beliau kemudian menemukan Aisyah tercecer dari rombongan. Maka kemudian Sofyan berusaha untuk membawa Siti Aisyah menyusul rombongan. Sampailah kemudian Aisyah itu bergabung dengan rombongan Nabi. Maka peristiwa itu menjadi inspirasi bagi orang-orang munafik Madinah untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Coba bayangkan, ini fitnahnya sangat keji. Dan termasuk yang menyebarkan fitnah itu adalah keponakan Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Mistah bin Usasah. Dia ikut menyebarkan fitnah itu. Padahal selama ini Mistah itu dinafkahi oleh Abu Bakar. Coba bayangkan, orang yang dinafkahi, ditolong, ikut menyebarkan fitnah, dan yang difitnah itu adalah anak dari Abu Bakar yang selama ini menafkahinya.
Dan Siti Aisyah itu juga istri Rasulullah. Coba, ini fitnah yang nggak main-main, tuduhannya tidak main-main, ya. Tuduhannya adalah tuduhan perzinahan, itu bukan tuduhan biasa, dan yang dituduh adalah istri Nabi. Maka kemudian Abu Bakar itu bersumpah, ya, bersumpah. Belum ke situ dulu ya. Peristiwa ini belum bisa diklarifikasi. Rasulullah juga tidak bisa mengambil keputusan apapun. Coba bayangkan posisi Aisyah pada waktu itu, posisi Abu Bakar pada waktu itu, posisi Nabi seperti apa. Menunggu sampai turunnya wahyu. Dan kemudian wahyu yang ditunggu itu datang mengklarifikasi bahwa berita itu tidak benar, bahwa isu perselingkuhan itu tidak benar. Dan kemudian mereka yang menyebarkan fitnah itu dihukum. Ya. Ini kalau di dalam fikih namanya hukum qadhaf, menuduh orang berzina. Dicambuk berapa kali? 80 kali. Ya, hukum qadhaf. Munculnya hukum qadhaf itu dari situ. Setelah mereka yang menyebarkan fitnah dihukum, Abu Bakar kemudian bersumpah, aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Coba, kalau Abu Bakar bersikap seperti itu, salah nggak dia? Salah nggak? Bukan kewajiban dia menafkahi Mistah itu. Semata-mata karena memang kebaikan dan kedermawanan Abu Bakar. Maka begitu keponakannya ini menyebarkan fitnah yang keji terhadap anaknya, maka sangat wajar kalau kemudian Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberimu lagi nafkah selamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini. Luar biasa, orang yang beriman itu Allah itu menjaganya, ya, agar jangan sampai melakukan kesalahan. Bahkan sebenarnya bukan kesalahan, agar jangan sampai orang beriman itu meninggalkan kebaikan yang biasa dia lakukan. Maka setelah turun ayat ini, Abu Bakar kemudian bersumpah. Kalau sebelumnya Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan pernah menafkaimu lagi selamanya, Abu Bakar kemudian bersumpah, aku akan tetap menafkaimu selamanya. Ini luar biasa ini ya. Jadi orang-orang soleh, orang beriman, para sahabat Nabi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka itu melakukan kesalahan. Bahkan tidak membiarkan mereka itu meninggalkan kebaikan yang pernah dilakukannya. Dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ini, orang-orang yang mengaku beriman ini, terjerumus dalam kesalahan dan dibiarkan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjaga kita itu. Mungkin kita dibiarkan, tapi kalau kita itu melakukan satu kesalahan, kemudian kita merasakan ada teguran-teguran di dalam hati kita berupa kegelisahan, nah itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu peduli kepada kita. Kalau dibiarkan berarti Allah itu tidak peduli kepada kita. Inilah luar biasanya sifat pemaaf dan berlapang dada. Coba, pernah enggak kita itu terfitnah seperti Abu Bakar itu? Jangan seperti itulah, 1/10-nya lah. Dan itu benar-benar fitnah yang terjadi, bukan sekedar prasangka-prasangka. Yang sering terjadi di tengah-tengah kita itu sebenarnya prasangka-prasangka.
Dari ayat yang dibacakan tadi sebenarnya ada panduan di dalam hidup berjamaah yang seringkali kita menggunakan secara keliru. Kita diperintahkan untuk tabayun. Tabayun itu untuk siapa? Untuk siapa? Orang fasik. Kalau yang datang memberi informasi orang fasik, kita itu diperintahkan tabayun. Kalau kepada orang beriman, perlu tabayun enggak? Kepada orang beriman itu yang diutamakan itu husnuzon. Jadi yang muncul pertama kali bukan kecurigaan, tetapi apa? Berbaik sangka. Ketika berita itu sampai di kalangan para sahabat, ada kisah yang terkenal. Ketika berita itu sampai kepada orang-orang beriman, apa komentar mereka? Mereka semuanya berkomentar positif tentang Sofwan. Tidak mungkin dia melakukan itu. Orang-orang beriman langsung begitu. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang bernama Sofwan. Track recordnya selama ini tidak mungkin, mustahil dia melakukan itu. Yang muncul di kalangan para sahabat Nabi yang lurus hatinya apa? Husnuzon. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menyebarkan itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan berjamaah kita ini? Kadang-kala nggak tabayun, ya. Nggak tabayun. Ya. Padahal tabayun itu pun sebenarnya bukan untuk orang-orang beriman, tapi pada orang-orang yang fasik. Kepada orang beriman di ayat berikutnya itu kan kita diperintahkan jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jadi kalau beriman itu jangan berprasangka buruk, ya, itu perintahnya begitu. Nah, coba kita rasakan bagaimana suasana kejiwaan Abu Bakar. Itulah yang kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan kepada kita semua. Mari kita pahami, ya, kita tadabbur ini, ya. Di dalam kehidupan bersama, baik dalam jamaah Islam maupun kehidupan sosial masyarakat, selalu saja kita itu bertemu dengan orang-orang yang menurut kita, menurut perasaan kita, orang itu nggak cocok dengan kita, orang itu menjengkelkan, orang itu menyebalkan, orang itu menyakiti. Saya pindah rumah itu, saya hitung itu mungkin sudah 14 kali. Saya dulu itu kontraktor, Pak. Pindah-pindah kontrakan. Ya, ganti-ganti kontrakan. Ya, bedanya punya rumah dan tidak punya rumah itu. Dulu setiap tahun itu saya ganti rumah. Saya bisa memilih rumah yang saya suka. Ya, ganti-ganti rumah. Begitu punya rumah ya sudah, seneng nggak seneng, bosen nggak bosen ya sudah ditempati itu. Tapi kalau kontraktor, tahun depan aku pindah, ganti rumah baru, ganti suasana baru, ganti tetangga. Saya sempat ngobrol sama istri, Mi, kira-kira tetangga kita sekarang ini ada ndak yang kayak tetangga kita yang dulu? Tetangga yang dulu itu ada yang reseh, gitu, menjengkelkan. Sebulan belum ketemu, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama ketemu. Dimanapun kita pindah rumah itu selalu ketemu orang yang modelnya begitu, reseh, ganggu, menjengkelkan. Ya, ini di tempat umum ya, bukan di Hidayatullah ya, karena kontrak rumah di luar. Selalu ada ya orang begini nih, ya. Artinya, jamaah sekalian, dimanapun kita berada, ketika kita bergaul dengan orang lain, selalu ada orang-orang itu yang secara pemikiran, secara fikroh, secara kebiasaan, dalam pandangan kita itu nggak cocok kita itu. Saya jadi pengurus DPD,
pengurus DPW, pengurus DPP, gonta-ganti pengurus, gonta-ganti ketua umum, ya gonta-ganti kepala bidang, sama aja, ya sama aja, selalu ada persoalan, ya. Nah, maka disinilah kemudian kita ini dimanapun berada selalu ada potensi kita itu tersakiti, terzolimi oleh orang lain. Saya bertetangga di Malang, ada orang itu yang merasa terzolimi, kemudian nulis di grup, mudah-mudahan orang-orang yang mendolimi saya dan membiarkan kezaliman, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang setimpal dengan kezalimannya. Padahal menurut kita orang yang ini paling sering berbuat dolim kepada orang lain, tapi merasa sebagai orang yang paling terzalimi. Akhirnya saya berikan komentar, indahnya bertetangga. Ya, di perumahan kita itu ada yang parkir mobil di jalan, ada yang mobilnya lebih panjang daripada garasinya, ada yang bikin taman di jalan umum, ada yang naruh jemuran di depan rumah, ada anak tetangga yang melempari ikan di kolam, itu kolam saya, dilempari batu. Ada kucing tetangga yang menerkam burung milik tetangga yang lain. Ada anaknya yang berai kursi tamu di rumah tetangganya. Macam-macam saya sebut semua. Ya. Itu semua terjadi karena keterbatasan. Kalau semua ini mau kita selesaikan di akhirat, kita nanti di akhirat akan saling tuntut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak sebaiknya semua ini kita maafkan? Karena tidak mungkin kita bertetangga itu tanpa menyakiti tetangga yang lain. Dalam tanda kutip menyakiti. Ya, pasti itu. Nggak mungkin tidak. Nah, kalau kemudian cara pandangnya seperti tadi, berat sekali kita nanti di akhirat. Karena itu mari kita lihat, menyikapi perasaan terzalimi, tersakiti, itu kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita membalas. Boleh tidak membalas? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau kaitannya dengan kisos, boleh. Kaitannya dengan harta yang diambil orang, boleh. Ayamku mana ini? Ternyata disembelih sama tetangganya. Itu menyelesaikannya boleh, minta ganti rugi. Ya. Atau ada tetangga yang misalkan marah kemudian mukul tetangga yang lain, boleh membalas. Tetapi membalasnya bukan langsung dibalas, harus lewat qadhi, lewat pengadilan. Lapor, saya dipukul. Berapa kali? 1 kali. Ya, kamu boleh membalas 1 kali. Persoalannya, bisakah kita membalas secara adil? Dipukul, dia akan mukulnya biasa. Yang balas ini membalas dengan marah. Kira-kira bisa enggak ngukur pukulannya itu? Sulit, Pak. Membalas yang adil itu sulit. Ya. Kalau kita sudah membalas, sakit hatinya hilang enggak? Enggak akan hilang walaupun kita sudah membalas. Bahkan seandainya kita membalas lebih daripada yang dilakukan orang, sakit hati itu tidak akan hilang, tetap sakit hati. Apalagi kalau membalas sesuatu yang dilarang oleh agama. Ngejek dibalas ngejek, fitnah dibalas fitnah, maksiat dibalas maksiat.
Saya pernah ada orang konsultasi, dan anehnya dia itu minta saran kepada saya. Suaminya selingkuh. Maaf Ustadz, saya mau balas suami saya juga mau selingkuh. Nah, boleh enggak begitu, membalas begitu? Masa selingkuh dibalas dengan selingkuh, maksiat dibalas dengan maksiat? Enggak boleh. Jadi kalau kita itu mau membalas, ada yang dilarang oleh agama. Kalau ada orang ngolok, ngejek, fitnah, kita tidak boleh ngolok, ngejek, fitnah, tidak boleh. Dalam hal-hal yang kita boleh membalas pun ada syaratnya. Balaslah dengan adil. Bisa enggak? Sulit. Kalaupun bisa adil, apakah kita lega? Dalam pengadilan itu tidak ada orang itu lega dengan keputusan hakim. Orang membunuh dihukum 15 tahun. Adil tidak sebenarnya itu? Enggak adil. Tapi pembunuhnya itu merasa juga dizolimi. Padahal balasannya cuma dihukum 15 tahun. Sulit sekali. Balasannya adil itu sangat sulit. Ya, itu pilihan pertama. Jadi hati kita itu akan tetap sakit. Pilihan kedua, tidak membalas tapi juga enggak memaafkan. Kenapa enggak balas? Mungkin enggak berani. Kenapa enggak berani? Dia itu kepala kampus. Kalau saya balas nanti copot saya. Dia itu lebih kuat itu. Gimana saya mau balas? Lengannya gede gitu, badannya kurus. Akhirnya tidak balas tapi akan menuntut di akhirat. Karena di dunia tidak mau, tidak bisa membalas. Saya tuntut nanti di akhirat. Tak apa-apa, di dunia saya diem aja. Atau sekedar ya saya pokoknya tidak mau memaafkan, tapi juga saya tidak mau balas. Akhirnya berdoa, ya Allah aku serahkan kepadamu ya. Ya, Allah tidak tidur. Biarlah Allah yang membalasnya. Sering dengar begitu? Biarlah Allah yang membalas. Apa artinya? Orang itu berharap Allah membalas kejahatan orang yang melakukan kejahatan itu. Ditunggu-tunggu balasan dari Allah. Orang ini kok baik-baik aja. Kok tambah soleh, tambah kaya. Katakanlah orang itu jahat. Kemudian kita ingin orang itu Allah membalasnya. Ternyata Allah mengampuninya. Coba bayangkan, kita ingin Allah itu menghukum orang itu, tetapi Allah itu Maha Pengampun dan orang itu diampuni oleh Allah. Semakin hari semakin soleh, semakin baik. Ketemu kita, dia senyum-senyum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mohon maaf ya kesalahan saya. Kita jengkel, tapi dia bahagia. Loh, kok tambah soleh, tambah makmur, tambah enak hidupnya. Terus kita mau gimana? Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Kenapa dia malah Engkau beri kekayaan? Tambah sakit hati kita. Menunggu orang yang kita harap dibalas oleh Allah, ternyata Allah tidak membalasnya, malah Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Coba dirasakan apa yang terjadi di dalam diri kita pada saat menunggu itu. Sakit hati, Pak. Kita sakit hati, orang lain bahagia. Kita tambah buruk, orang lain tambah baik. Bahkan seandainya orang itu tetap jahat, seandainya ya orang itu tetap jahat, belum tentu Allah menghukumnya di dunia. Betapa banyak orang-orang yang zalim, yang berbuat jahat, Allah tidak membalasnya ketika ada di dunia. Ya, coba rasakan itu.
Jadi kalau kita itu berharap Allah yang membalas, nunggunya itu loh sudah sakit hati. Mau begitu? Ya, mau hidup begitu? Menunggu orang lain dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, ternyata tidak diazab. Ternyata orang itu bertobat, ternyata orang itu lebih baik, dan seterusnya. Ternyata orang itu lebih baik daripada kita. Gimana coba? Maka tidak ada sikap yang lebih baik kecuali memaafkan. Kalau kita menunggu nanti di akhirat, boleh nggak? Saya nggak mau memaafkan. Saya ingin balasan nanti ditegakkan di akhirat. Boleh nggak begitu? Ya boleh aja. Anda dipukul, Anda nggak balas. Saya nanti minta balasannya di akhirat. Maka nanti balasannya hanya satu. Allah akan menegakkan keadilan. Orang mengambil harta kita 1 juta, ya, ngambil harta kita 1 juta, kita tidak bisa menerima balasan keadilan di dunia. Nanti di hadapan Allah orang ini tagih 1 juta. Nanti di hadapan Allah kita dapat apa? Dapat 1 juta juga, senilai 1 juta dari amal kebaikan orang itu. Padahal kalau kita mau memaafkan, kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kita hanya menuntut keadilan pada Allah, padahal Allah itu memberikan yang lebih baik apa? Balasan yang berlipat ganda. Yang harus kita waspadai, kita menunggu balasan Allah. Satu orang kita tunggu balasannya. Dengan sikap kita yang seperti itu bisa jadi orang antri menuntut kita di akhirat nanti. Kayak cerita tetangga saya tadi itu. Ya. Dia menuntut agar orang-orang yang berbuat zalim itu dihukum. Bisa jadi nanti di akhirat dia dituntut orang 1 RT. Ya, karena sikapnya yang tidak pemaaf itu. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali memaafkan, berlapang dada. Kalau tidak rugi, dan ruginya bukan rugi sedikit ini. Ruginya itu rugi apa? Rugi amal. Ruginya apa? Bangkrut di akhirat. Mau nggak kita itu jadi orang bangkrut di akhirat itu? Luar biasa. Kalau nggak bisa lapang dada, rugi kita ini. Ternyata di akhirat kita sudah mengandalkan lapang dada, rugi kita ini. Ternyata di akhirat kita sudah mengandalkan amal baik kita berjuang. Ya, amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita. Ternyata tidak sebanding dengan tuntutan orang-orang yang tersakiti oleh kita. Maka diperintahkan memaafkan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa berlaku lemah lembut terhadap saudara kita sedang berada di dalam bahaya. Saya ulangi ya, kalau kita tidak bisa bersikap lemah lembut terhadap saudara kita, kondisi kita itu bahaya. Bahayanya apa? Itu pertanda Allah tidak memberi rahmat kepada kita. Orang yang Allah memberikan rahmat ke dalam jiwanya,
Kalau dia seorang suami, maka istrinya akan merasakan kasih sayang dari suaminya. Kalau dia seorang ayah, maka anak-anaknya merasakan kasih sayang anaknya. Teman-temannya akan merasakan kasih sayang dari dia. Tetangga-tetangganya juga akan merasakan kasih sayangnya. Maka orang-orang yang Allah merahmati hambanya, maka hamba itu dimanapun dia berada, dia akan merasakan rahmat kasih sayang Allah yang terpancar, yang tersebar di antara hamba-hamba yang dirahmatinya. Disebabkan oleh rahmat Allah, maka engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi orang yang menyakiti orang lain itu sebenarnya jiwanya itu sakit. Karena jiwanya sakit, maka dia menyakiti orang lain. Jiwanya sakit dulu, baru dia menyakiti orang lain. Kalau jiwanya itu penuh kasih sayang Allah, maka yang terpancar di dalam kehidupan itu juga kasih sayang Allah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang harus kita waspadai. Kalau kita itu melihat orang lain itu jengkel, mangkel, marah, dendam, ingin membalas, maka hati-hati. Bisa jadi kita itu sedang jauh dari rahmat Allah. Ya, itu kan musibah yang luar biasa kalau kita itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Coba. Ya, yang diperintahkan apa kepada kita? Maafkanlah. Gak cukup ternyata. Dan mohonkan ampun untuk mereka. Ini kita lakukan enggak? Kalau kita lagi bermasalah. Kalau kita lagi bermasalah dengan teman kita itu, yang pertama kita diperintahkan maafkan. Maafkan itu kan urusan kita ini ya. Urusan dia dengan Allah, ternyata kita mintakan juga. Mohonkan ampun. Dia itu mohonkan ampun kepada Allah. Wah, itu manusia sudah kualitas super ya. Memaafkan dan memintakan ampun untuk saudaranya itu sudah luar biasa. Itu kalau di dalam kehidupan itu keindahan orang beriman itu seperti itu. Ya, dia memaafkan saudaranya, dia memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan saudaranya. Mungkin ada yang pesimis, apa bisa begitu? Apa bisa begitu? Ya, begini jamaah sekalian kepada Allah. Sesuatu yang belum ada di dalam diri, belum menjadi diri kita, belum kita latih, belum kita tanamkan ke dalam diri, itu berat. Kenapa kita itu berat memaafkan? Karena sifat pemaaf itu belum ditanamkan, belum kita latih di dalam diri kita. Kenapa sabar itu berat ya? Karena kita belum, sifat itu belum ada di dalam diri. Kenapa dermawan itu kok sulit ya? Karena belum ada, itu sesuatu yang masih di luar diri kita. Ya. Kenapa Nabi dan para sahabat itu kok mudah sekali memaafkan? Kenapa mereka itu mudah sekali menolong orang, bersedekah dan sebagainya? Semua itu karena sifat-sifat baik itu sudah menjadi dirinya, sudah tertanam di dalam dirinya. Dan itulah yang harus kita latih di dalam kehidupan ini. Melatih bersedekah itu Pak ya, nggak mudah Pak. Di tempat kita itu kan biasa acara apa, kotak infak atau kardus air mineral keliling, infak untuk saudara kita yang sakit. Wah, mengeluarkan duit itu susah Pak, susah.
susah. Tapi ketika oleh pemimpin umum ditanamkan kesadaran terus menerus, akhirnya terlatih. Apalagi ada GNH, infak gitu. Dulu itu terasa berat sekali, Pak. Pernah suatu ketika saya itu malu sekali. Ada kotak infak keliling, saya keluarkan dompet. Begitu di hadapan saya buka dompet. Waduh, bingung saya. Dompet saya itu isinya 100.000 semua, Pak. Mikir saya gimana ini? Kalau 20.000 itu ya saya bisa lah. Ini 100. Nah, coba Pak, ya dengan perasaan malu, ya saya tahu saya nggak ikhlas, saya tahu, ya. Tetapi saya tetap memohon Allah agar Allah itu membalas mujahadah saya. Ya Allah, saya bermujahadah ya Allah. Saya memaksakan diri ini ya Allah. Ya, saya malu sama orang, saya malu juga sama Allah. Ya, begitu Pak. Begitu ada pengumuman tahun lagi, lama-lama. Tapi ketika kemudian ditanamkan terus, dilatih terus, ya, begitu ada kesempatan bisa menolong orang, itu nikmat. Ada pengumuman saudara kita sakit, wah, ini rasanya itu kita itu bukan mengharap orang itu sakit loh ya. Tapi rasanya kita itu mendapat kesempatan untuk bisa beramal yang mendatangkan kepuasan hati. Kadang-kala beramal itu tidak mendatangkan kepuasan hati, tapi yang begini-begini puas rasanya itu. Ya, karena itu diantara amal yang mudah mendatangkan kepuasan hati itu ngajak makan, Pak. Ngajak makan. Ya, kalau kita lihat di dalam sirah atau di dalam hadis tentang keseharian Rasulullah, sepertinya kehidupan Nabi dan para sahabat itu sering ngajak makan. Ya, sering ngajak makan. 4 perintah Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah: sebarkan salam, bangun persaudaraan, beri makan, ya toh? Baru kemudian sholat malam. Beri makan itu luar biasa. Ya, ketika memberi makan itu, yang memberi itu senang, bahagia. Yang diberi juga bahagia, ukhuwahnya semakin kuat. Saya di kantor itu ada teman ketua departemen, partner saya, senang puasa dia. Kadang kita makan enak, dia puasa. Sampai saya goda, Pak Iwan, lebih besar mana pahala puasa dan pahala memberi makan orang? Nih saya goda. Kalau Pak Iwan puasa itu tidak berguna bagi orang lain, puasa antum itu. Tapi kalau memberi makan itu memberi manfaat bagi banyak orang. Yang makan mendapat manfaat, warung yang jual makanan mendapat manfaat. Ya, kita yang nawari makan juga mendapat manfaat, bermanfaat bagi banyak orang, Pak Iwan, daripada puasa. Ini guyon ini ya, jangan dianggap serius, guyonannya ya kita ya seperti itu. Pernah ada orang yang tergoda makan betulan, ya makan betulan. Di kantor saya bilang, kita sedang makan enak, dia puasa. Antum ini ya, kalau ada Nabi, antum itu disuruh makan itu. Saya bilang begitu. Di zaman Nabi ada suatu ketika Nabi itu mengundang para sahabat, ada sahabat yang ngundang makan, tetapi ada yang puasa. Sama Nabi gimana? Ya, sebaiknya kamu makan. Saudaramu sudah bersusah payah menyiapkan makan untukmu. Kalau kamu ingin berpuasa, kamu bisa berpuasa pada hari yang lain. Jadi kalau antum ikut makan, antum tetap dapat pahala puasa. Antum menyenangkan saudara yang sudah menyiapkan makan.
dan antum nggak mengganggu perasaan orang-orang yang makan. Kita sedang makan enak, antum puasa, kan nggak enak kita itu. Jangan sampai puasa itu mengganggu orang yang nggak puasa. Dia makan, akhirnya dia memutuskan makan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan puasa sudah, baru kalau puasa wajib nggak boleh ya. Ya, jadi luar biasa ini standar ukhuwah di dalam Islam itu, ya memaafkan, memohonkan ampun untuk saudaranya. Ya kan ada hadis begini ya, kalau kita berdoa itu ya diperintahkan kan meratap, nangis juga. Kalau tidak bisa dinangis-nangiskan kan begitu kan ya. Termasuk juga di dalam melatih diri kita itu memaafkan. Ya saya maafkan, walaupun masih jengkel. Walaupun masih jengkel. Ya sudah saya infak, walaupun nggak ikhlas. Nggak apa-apa. Ya sudah sholat tahajud, walaupun ngantuk. Nggak apa-apa. Mungkin secara fikih sholatnya nggak sah. Tapi mujahadahnya kan masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang begini ini namanya mujahadah. Kita tetap memaafkan dan berjuang memaafkan walaupun kita itu tetap sakit hati, tidak apa-apa. Namanya mujahadah. Kalau kita latih terus-menerus, lama-lama itu melekat di dalam diri kita. Ya kalau tidak mau melatih ya tidak bisa. Sifat-sifat baik itu tertanam di dalam diri kita. Ya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mari kita lihat, kita analisa soal memaafkan ini. Memaafkan itu untuk siapa sebenarnya? Memaafkan itu sebenarnya yang lebih penting itu untuk diri kita sendiri. Orang lain itu akan merasakan manfaatnya. Tapi yang paling utama itu untuk diri kita sendiri. Karena dengan memaafkan kita itu membebaskan diri dari sakit hati yang menghimpit. Kita menghadiahi diri kita itu dengan kebebasan. Coba renungkan baik-baik. Coba pikirkan ya, di antara kita semua ini, ada enggak tersimpan di dalam hati kita itu perasaan bermasalah dengan saudara kita yang sampai hari ini belum diselesaikan? Enggak usah disampaikan, di batin aja. Oh di Hidayatullah Bangka Belitung ini ya, musuh saya siapa ya? Saya kayaknya punya musuh dan sampai hari ini belum selesai urusannya. Ya, coba direnungkan. Saya itu pernah begini Pak. Saya petakan. Orang ini musuhnya ini, orang ini musuhnya ini, orang ini konfliknya dengan ini. Saya petakan Pak. Walaupun konflik itu tidak selalu bermakna negatif ya. Ini ada masalah dengan ini ada masalah. Ternyata ya hampir semua itu ada musuhnya dalam tanda kutip. Ya. Kalau sudah ditemukan ada berapa nama kira-kira yang kita simpan dalam hati sebagai orang yang menjengkelkan, menyebalkan, menyakiti, mendolimi kita? Ada 5, ada 10. Saya sekarang juga masih ada. Sekarang ini belum saya selesaikan karena saya kesini. Saya masih jengkel. Ada orang menjengkelkan saya. Belum selesai urusan. Ya, tapi bukan pribadi. Ini organisasi. Kaitannya dengan pendanaan. Saya masih marah. Ya, kenapa pendanaan? Saya harus menjalankan program kerja. Karena sudah waktunya, maka dijalankan. Saya keluar uang. Ternyata belum cair.
belum cair. Ya, gimana lagi? Belum cair. Ya, nanti. Ya. Sekarang begini, hal yang berbahaya sesungguhnya adalah ketika ada orang yang menyakiti kita atau kita merasa tersakiti, terzalimi, kemudian belum selesai itu artinya kita belum memaafkan. Sebenarnya kita sedang menyimpan sakit hati. Orang lain menyakiti kita sekali, kita menyakiti diri sendiri berkali-kali dengan mengingat rasa sakit hati itu. Dulu pernah ada zaman SMS dulu ya. Saya itu melakukan satu aktivitas yang kemudian ada orang itu tidak tabayun kepada saya. Kemudian dia menyebarkan SMS. Saya merasa terfitnah. Saya sakit hati. Kenapa enggak ngomong sama saya? Kenapa enggak tabayun? Sakit hati saya. Saya diem. Enggak lama saya buka lagi. Kok bisa itu? Padahal kan kita ini dekat. Kenapa enggak nanya saya dulu? Besoknya saya lihat lagi. Kok bisa itu loh? Sebanyak saya buka SMS itu, sebanyak itu saya sakit hati. Ya coba, orang itu kirim SMS sekali, sakit hati, tetapi saya lebih banyak menyakiti diri sendiri. Kenapa? Setiap kali saya ulang-ulang saya baca, setiap kali saya ingat peristiwa itu, spontan sakit. Dampaknya luar biasa. Kita mau jalan, dia ada di sana itu, saya cari jalan lain. Saya datang ke masjid, mestinya saya di sampingnya, saya cari yang jauh. Ya, saya cari yang jauh. Ya gitu-gitu aja, tidak sampai parah. Kalau parah itu nanti semua akan dihubungkan dengan orang itu. Lihat TV misalnya, lihat ada toko yang menjengkelkan, tutup. Ini persis sama orang itu. Ketemu anaknya sama bapaknya sama aja. Ketemu kucingnya aja kurang ajar. Apalagi yang punya. Coba, semua peristiwa yang mengingatkan kita kepada perlakuan orang itu spontan akan mendatangkan sakit hati. Dan ruang gerak kita di dalam hidup itu semakin sempit. Kalau sebelumnya kita itu mau kemanapun bebas, tapi begitu kita berada satu ruangan dengan orang itu, gimana rasanya? Ngantor satu ruangan dengan orang yang kita musuhi, rasanya gimana? Rasanya mau pulang aja. Males ngantor. Ya, coba kita hidup itu semakin sempit. Ada kisah cara menangkap monyet model Afrika. Ini kisah motivasi. Cara nangkap monyet itu di tempat yang biasa dilalui monyet itu dipasang toples, tahu toples ya? Tempat kue. Ini panjang, lehernya kecil. Di dalam toples itu dikasih kacang. Maka monyet yang melihat kacang itu dia akan memasukkan tangannya. Dasar monyet dia genggam itu kacang itu, dia mau ambil semua. Karena tangannya menggenggam maka tangannya tidak bisa dikeluarkan. Ada lagi toples yang berikutnya, dia ambil lagi, dia genggam. Kedua tangannya karena menggenggam kacang di dalam toples tadi tidak bisa dikeluarkan. Kemana-mana dia membawa beban berat itu. Dia kelaparan, tidak bisa makan, padahal di tangannya ada makanan. Dia tersakiti, dia kelaparan, dia kemana-mana membawa beban. Padahal solusinya sederhana sekali. Lepaskan genggamanmu, lepas juga bebanmu.
Dasar monyet, nggak mikir. Tapi ada manusia yang begitu, ya sudah tahu sakit hati menyimpan dendam, tapi tidak mau memaafkan. Sakit hati itu sakit saya. Dan sakit hati itu zaman sekarang yang dirahmati Allah. Saya menjumpai ada orang itu yang problemnya itu puluhan tahun nggak selesai, nggak sembuh. Setiap kali ketemu yang diomongkan musuhnya. Padahal peristiwa itu sudah berlalu puluhan tahun. Itu artinya apa? Selama puluhan tahun itu dia menyimpan sakit hati di dalam dirinya. Lama-lama sakit hati itu menggerogoti jiwanya, menggerogoti badannya. Saya pernah nengok orang di Blitar ya. Ini tempat kajian saya, beliau itu tetangga. Dokter spesialis suami istri. Ibunya sakit, saya tengok ibunya sakit. Karena anaknya ini dua-duanya suami istri dokter spesialis, saya tanya, Pak, Bu, sebenarnya ibu ini sakit apa? Anaknya menjawab, Ustaz, sebenarnya ibu ini secara medis tidak sakit. Tapi kenapa kok tidak bisa? Kenapa lumpuh? Bangun tidak bisa. Barulah tadi anaknya itu cerita, ibu ini sakit karena dibentak oleh anaknya. Jadi dia punya 3 anak, yang sukses cuma 1 yang dokter spesialis tadi. Anak terakhirnya perempuan. Dia minta terus harta kepada ibunya. Suatu saat ibunya itu tidak ngasih, dia marah, dia ngancam mau bakar rumah, dia bentak ibunya, dan sakitlah ibunya mendadak. Saya kemudian sampaikan kepada anaknya yang dokter tadi, Bu, Pak, ibu ini kalau pengen sembuh itu ibu itu harus bisa memaafkan anaknya itu. Selama dia tidak memaafkan anaknya, susah itu. Gak tahu apakah kemudian nasihat saya itu dijalankan apa tidak. Karena dia sebagai dokter secara medis tidak bisa ngobati. Maka ya alternatifnya ya secara psikologis, secara perintah agama, maafkan anaknya itu. Kalau enggak sakit hati terus. Ya. Maka dengan memaafkan itu kita itu membebaskan diri kita itu dari sakit hati. Begitu kita memaafkan, lapang dada kita, merdeka kita itu. Mau ketemu, mau guyon, mau apa enak. Tapi begitu bermasalah mau guyon itu tidak bisa. Jangan-jangan salah paham. Ya, padahal biasanya guyon yang agak berlebihan pun santai aja, tapi begitu ada masalah tidak bisa guyon, Pak. Coba kumpul nggak bisa guyon, enak enggak? Tidak enak, Pak. Jadi sebenarnya dengan memaafkan itu kita itu ya menyelamatkan diri kita sendiri itu dari sakit hati, membebaskan diri kita itu dari berbagai macam belenggu yang membatasi gerak kita di dalam kehidupan. Kita menjadi orang yang merdeka. Mau senyum ya senyum, mau jabat tangan ya jabat tangan. Tapi kalau masih dendam, masih sakit hati, jabat tangan ya tidak enak. Coba lihat orang itu. Kalau orang itu bermasalah, Pak, biasanya tidak mau lihat matanya itu tidak mau. Saya kalau ngetes orang ini masih marah sama saya apa enggak ya? Saya jabat tangan, dia menatap mata saya enggak. Kalau enggak berarti dia masih menyimpan marah itu. Ya, nah, luar biasa. Jadi ini membebaskan. Kemudian orang yang tidak bisa memaafkan itu kan orang yang bodoh. Bodoh. Dia menyakiti diri sendiri, merusak dirinya sendiri. Sementara orang lain yang menyakiti kita atau kita anggap menyakiti kita itu bahagia dengan hidupnya. Kita sakit hati, orang lain biasa aja. Terus gimana coba? Sama seperti tadi, kita berharap ya saya serahkan kepada Allah balasannya. Ternyata Allah nggak balas keburukan dengan keburukan. Terus kita menunggu dengan perasaan sakit hati. Ini kan kebodohan.
Ya, jadi kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain itu bodoh sekali. Ya, kita menyakiti diri sendiri ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya saya memaafkan kalau dia minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, ya gimana saya mau memaafkan? Ya, padahal memaafkan itu bukan urusan orang itu. Memaafkan itu urusan kita sendiri. Paham maksudnya ya? Kalau kita minta maaf itu kita perlu datang kepada orang. Mohon maaf ya. Tapi kalau kita mau memaafkan, aku datang ke sini untuk memaafkan kesalahanmu, apa begitu? Ya enggak. Untuk memaafkan itu kita cukup diri kita sendiri. Ya, misalnya ini, saya ini jengkel banget sama Pak Lukman itu, sakit hati saya. Loh kenapa? Kata-katanya itu loh, menyakitkan, menghina. Misalnya Pak Lukman ya, gak apa-apa jadikan contoh Pak ya. Terus orang ini nunggu Pak Lukman minta maaf. Ditunggu seminggu nggak minta maaf. Sebulan nggak minta maaf. Begitu Pak Lukman datang, gimana kabarnya? Wah, sudah sebulan kita nggak ketemu ya. Pak Lukman senyum-senyum bahagia, salaman, gimana kabar? Yang disalami Pak, kurang ajar ini. Nggak tahukah saya sakit hati? Ternyata Pak Lukman nggak merasa kalau dia salah. Nggak merasa salah. Orang nggak merasa salah, ditunggu minta maaf. Sampai belut berbulu, ya nggak akan minta maaf. Paling nanti minta maaf, mohon maaf atas kesalahan saya yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, tapi minta maafnya itu dia tidak tahu salahnya. Coba menunggu orang lain minta maaf, orang itu nggak tahu kalau dia salah. Seandainya diberitahu pun Pak Lukman, antum itu kata-kata antum itu menyakiti dia. Yang mana? Yang dulu itu kan guyon dia, tapi dia sakit hati. Ah gitu aja kok. Belum tentu dia akan minta maaf tuh Pak. Jadi sebenarnya untuk memaafkan orang lain itu cukuplah diri kita sendiri istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap sebagaimana kita berharap Allah mengampuni kita, ya, maka kita memaafkan orang lain. Apa yang Allah firmankan terkait dengan persoalan Abu Bakar? Ya, falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Ini kan seolah-olah maknanya begini ya. Yang kita tangkap ya. Bukan seolah-olah ya. Kalau kamu ingin diampuni oleh Allah, ampuni orang lain. Lah kalau pelit mengampuni orang lain, kemudian kamu berharap ampunan kepada Allah, terus gimana ketemunya ini? Ya, maka cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan memaafkan saudara kita. Tapi kalau kita yang salah, ya kita harus mendatangi orang yang kita berbuat salah kepadanya. Kemudian ada orang yang ingin membalas, ya saya balas timpal, baru saya maafkan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Membalas perbuatan buruk sering menggiring kita pada tindakan yang tidak adil dan berlebihan. Kalaupun kemudian kita bisa membalas, belum tentu sakit hatinya akan hilang. Padahal kita hidup ini ingin bebas dari sakit hati. Nah ini, kadang orang itu tidak bisa membedakan antara melupakan dan memaafkan. Saya menjumpai kasus ini pada orang pasangan suami istri yang bercerai.
Setelah bercerai dari suaminya, dia berusaha melupakan suaminya. Ya, melupakan suaminya, semua kenangan tentang suaminya dia lupakan, tetapi tidak pernah lupa. Apa buktinya? Setiap ketemu selalu menceritakan keburukan suaminya. Berarti perjuangannya untuk melupakan suaminya sia-sia. Dan dia tetap sakit hati. Lalu solusinya bagaimana? Di dalam agama kita itu yang diperintahkan itu adalah memaafkan, bukan melupakan. Karena kalau kita melupakan, kita akan kehilangan pelajaran. Ya, ada pelajaran penting. Ya, saya maafkan, tapi saya tidak melupakan supaya kita tidak mengalami persoalan yang sama. Yang terjadi sesungguhnya, jamaah sekalian, ketika kita memaafkan orang, secara otomatis kita akan melupakan perbuatan orang itu kepada kita. Ya. Nanti itu akan begini, orang yang menyakiti kita itu datang kepada kita. Maaf ya, saya dulu pernah melakukan ini sama antum. Kita sudah lupa. Itu kan sudah dulu. Enggak pernah, saya enggak merasa. Karena kita sudah memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan, maka secara alamiah kita akan melupakan peristiwa itu. Tetapi kalau kemudian kita itu berusaha melupakan tanpa kita itu memaafkan, sampai kapanpun kita akan tetap mengingat-ingat itu. Maka solusinya, jamuskan dalam hati Allah, ya memaafkan. Udah nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan lebih baik kecuali kita itu memaafkan. Apalagi kita sadar bahwa itu adalah saudara kita. Lalu bagaimana caranya? Semua yang terjadi itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Yang berlalu ini harus kita, ya sudah lewat, sudah terjadi, mau apa? Diungkit-ungkit. Mau diungkit-ungkit ya tambah sakit hati. Yang sudah lalu itu dia dilepaskan, ya sudah terjadi. Saya pernah nonton film. Ini film yang terinspirasi dari kisah nyata. Ada seorang yang dibunuh secara sadis di depan cucunya. Di depan cucunya, neneknya dibunuh secara sadis. Peristiwa itu membekas kepada cucu, dalam hati cucunya itu. Dan ada dendam. Dia menunggu orang itu nanti dibebaskan dan dia ingin balas dendam. Setelah belasan tahun, dia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tibalah saat pembunuhnya tadi itu dibebaskan. Dan di hari pembebasan itu cucunya tadi datang. Apa yang dia katakan? Saya memaafkan pembunuh nenek saya. Demi masa depan saya. Selama 15 tahun ini saya setiap hari merasakan sakit hati mengenang peristiwa itu. Karena itu di hari pembebasan ini saya memaafkan pembunuh nenek saya supaya saya bisa menjalani kehidupan besok lebih baik. Ya. Jadi selama kita tidak bisa memaafkan orang lain, masa depan kita, hari esok kita itu tidak akan pernah bisa baik. Maka melepaskan yang sudah lalu, peristiwa-peristiwa yang sudah lalu itu hanya bisa diambil sebagai pelajaran. Kalau ada keburukan di sana kita istighfar, ya.
Kalau kemudian kita merasa bahwa tidak ada kesalahan yang kita lakukan, ya kita meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat itu. Maka kita ini harus melanjutkan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita itu memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, memahami orang lain. Memaafkan itu dimulai dengan memahami orang lain. Coba direnungkan baik-baik. Orang lain berbuat salah itu kepada kita, kemungkinannya apa? Kemungkinannya karena berbeda aja. Berbeda dalam menyikapi suatu persoalan, berbeda di dalam cara berpikir, ada perbedaan. Sesuatu yang berbeda itu tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang bertentangan, berlawanan. Bisa jadi itu sesuatu yang saling melengkapi. Laki-laki, perempuan, kalau tidak berbeda, tidak bisa menjadi suami istri. Karena berbeda itulah bisa jadi suami istri. Kalau sama, ya tidak bisa. Ya, ini ketawa ini, saya tahu yang dibayangkan apa itu. Karena berbeda itulah bisa menjadi suami istri. Pemain bola itu karena berbeda posisinya, tugasnya, maka bisa jadi tim yang baik. Dalam organisasi ini ada orang itu yang karakternya berbeda dan perbedaan itu dibutuhkan. Yang saya sampaikan tadi itu, yang saya simpan dalam hati tadi itu sebenarnya bukan masalah pribadi. Itu masalah tugas organisasi. Tugas saya menjalankan program, tugas dia memberikan dana, begitu kan? Ada enggak yang marah sama bendahara ini? Coba saya tanya yang di sini. Wah, Pak Dulu ini pelit, bikin program enggak dibiayai. Kadang terasa bermusuhan, terasa gara-gara menjalankan tugas organisasi itu seperti bermusuhan. Padahal sebenarnya masing-masing itu sedang menjaga amanahnya. Saya harus mensukseskan program. Bendahara juga sedang mensukseskan program, sama-sama. Nah, kalau tidak memahami perbedaan, tinggal mencairkan aja kok. Sulit. Kita ini jalankan program sudah susah, duit nggak turun lagi. Tengkar kita nanti. Saya mengalami ketika sama-sama jadi pengurus DPW, saya itu seperti bermusuhan. Tapi begitu sama-sama jadi pengurus, kok hilang ya permusuhannya? Coba kalau persoalan organisasi ini kemudian dibawa ke persoalan pribadi, nah itu menjadi persoalan. Ya, maka posisi-posisi kita di dalam organisasi itu berbeda-beda. Sebenarnya semua itu sedang menjalankan amanah, pahami perbedaan. Yang kedua, ya pahami kekurangan. Orang lain itu berbuat salah yang menyakiti kita, kemungkinan dia tidak tahu. Orang nggak tahu kan mestinya nanya, kenapa kok langsung menyebarkan informasi menyesatkan. Dan namanya orang kadang lupa, kadang tidak tahu, kadang lupa. Sebagian besar kesalahan orang itu terjadi karena orang itu tidak tahu atau orang itu lupa. Saya mau tanya, ada enggak kita itu yang benar-benar berniat secara sistematis terstruktur mau nyakiti orang itu? Kira-kira ada enggak yang mau begitu? Ada enggak? Kemungkinan besar enggak sengaja, enggak tahu, lupa. Enggak ada orang yang jahat punya perencanaan jahat kepada saya, tidak ada. Itu hanya perasaan saja. Ya. Kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita di Hidayatullah ini pernah memimpin, pernah dipimpin. Itu harus menjadi pelajaran. Bagaimana ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana ketika kita dipimpin. Ini kan kita rasakan. Bagaimana ketika kita bertetangga, bagaimana ketika kita berteman.
ya, sudut pandang orang itu seringkali mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain. Ya, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kemudian memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu cara yang sederhana di dalam membangun upaya. Yang terakhir, fokus pada kebaikan orang lain. Ini juga ada latihannya. Apa ya kebaikan orang itu ya? Kalau lagi ada masalah, enggak ada kebaikannya. Enggak mungkin. Saya tanya, Bu, kebaikan suami ibu dulu apa? Enggak ada. Dia itu jahat. Loh kok bisa punya anak sampai 3 itu ceritanya gimana? Ya biasanya begitu ada masalah, semua kebaikan orang itu hilang. Coba renungkan baik-baik ya. Kita itu bisa berteman puluhan tahun, ya, teman akrab puluhan tahun, nggak ada masalah. Begitu kena satu masalah, putus dan saling membenci, itu kan gimana itu coba? Coba perhatikan ya. Di dalam kehidupan ini banyak orang itu yang saling berbuat baik, tolong menolong, akrab, bertahun-tahun. Begitu tersakiti sekali, putus. Loh, apa ndak eman-eman kebaikan yang sudah kita bangun puluhan tahun, gara-gara satu masalah kemudian bubar semua itu. Ndak nampak lagi semua kebaikannya. Ini kayak pemberitaan itu. Bad news is good news is no news. Berita buruk itu berita bagus bagi wartawan. Kalau berita bagus itu tidak ada berita. Sayangnya ini kemudian digunakan di dalam keseharian. Setiap hari kita itu saling berbuat baik. Setiap hari. Keburukan itu terjadi sesekali. Coba. Ada enggak orang berbuat buruk tiap hari itu? Paling sekali, 2 kali. Kebaikannya apa? Banyak. Tetapi begitu melakukan perbuatan yang menyakiti, semua kebaikan itu seperti hilang, enggak nampak. Maka perlu dilatih, dikorek-korek lagi. Coba apa kebaikannya ini? Pak Lukman ini nggak ada. Buktinya orang lain itu loh banyak berteman dengan Pak Lukman. Mana mungkin sekian banyak orang itu sama penilaian dengan satu orang. Lah kalau semua orang bermasalah dengan Anda, yang harus introspeksi itu ya Anda itu ya. Ya, dengan ini tidak masalah, dengan ini tidak masalah, dengan ini masalah. Tapi kok sama ada kok masalah? Ya itu orang harus introspeksi. Maka zaman sekarang dirahmati Allah ya. Ya kita itu kalau sudah bermasalah itu ya coba-cobalah, pura-pura nggak apa-apa. Pura-pura cari kebaikannya. Dia itu ramah, dia itu baik, dia itu jujur, dia itu ini. Loh itu kan sudah bagus. Tetapi sayangnya kan cuma satu. Menurut saya beliau itu ini. Tapi sayangnya berapa? 1. Nggak banyak kekurangan itu. Dan sampai yang sedikit itu membubarkan, menghabiskan yang sangat banyak. Masih ada yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Ya, pengalaman-pengalaman pahit tidak menyenangkan itu menjadi guru yang sangat berharga. Jamaah sekalian, jumlah manusia itu 7 miliar lebih. Kenapa jumlah manusia yang jumlahnya 7 miliar lebih itu selalu ada orang yang datang dalam kehidupan kita itu menjengkelkan? Kok mesti ada ya? Kok selalu ketemu orang begini di mana-mana ya? Di DPD, di DPW, di DPP. Jakarta, Malang, Surabaya, Depok, kok ada ya? Padahal sebenarnya
Yang saya sampaikan tadi salahnya kecil aja. Ya, kecil aja. Tapi karena dilihat pakai kaca pembesar jadi besar. Padahal kecil aja. Dan yang penting itu ada orang itu yang datang di dalam kehidupan kita itu memberikan pelajaran berharga. Pelajaran menyenangkan itu enggak kuat dalam memori. Tapi pelajaran pahit itu diingat terus. Saya pernah kecopetan, Pak. Seumur hidup kecopetan itu cuma sekali. Tapi saya ingat sampai hari ini. Saya naik bis, ketiduran, tas saya bolong, ada duit dalam amplop 500.000. Hilang, Pak. Dan sejak peristiwa itu, setiap kali naik turun bis, saya selalu waspada. Saya jaga dompet saya jaga handphone saya, sampai hari ini saya belum pernah kehilangan lagi. Seumur hidup saya kehilangan duit sekali. Saya ingat terus. Dan di dalam hidup saya menerima amplop berkali-kali dan saya lupa. Nah, coba dapat amplop kan sering sekali kan? Tapi saya lupa. Nah, coba mana yang lebih membekas, pelajaran menyenangkan atau pelajaran pahit? Pelajaran pahit sekali aja membekas. Tapi menerima yang menyenangkan ini tidak membekas. Ya, coba. Maka kalau kita menemukan pelajaran pahit dalam hidup itu, ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang berharga yang bisa meluruskan kehidupan kita. Kalau ini tidak bisa kita lakukan, jamaah sekalian, ya sudah, silahkan menjalani hidup penuh dengan penderitaan. Menderita karena orang lain kita anggap menyakiti, padahal sebenarnya kita sendiri yang menyakiti diri kita sendiri. Dan penderitaan ini tidak berakhir di dunia. Di akhirat siap-siap kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nanti kita ternyata menjadi orang yang bangkrut dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ya, mari kita membangun sikap jiwa yang pemaaf demi diri kita, demi jamaah kita, demi nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf saya sudah bicara 1,5 jam. Ya, mohon maaf kalau kelamaan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.